Hello everyone, in this video I will introduce you to text named recount text. Halo semuanya, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua berkenalan dengan sebuah teks dalam bahasa Inggris yang disebut dengan text recount. As usual, before I start the explanation, here I have an examples of short recount text and I will read it for you. Nah, jadi sebelum mulai penjelasannya, seperti biasa, saya sudah memiliki sebuah contoh dari teks recount pendek di sini, dan saya akan membacakannya untuk kalian. Holiday in Jakarta. Mita went to Jakarta on June 2019. The first place she visited was Monas. She went to the top of Monas by lift. She enjoyed the view of Jakarta city from there. Then she took a busway to Taman Mini Indonesia Indah. There, she visited the Museum of Science and Technology. She also rode a cable car. After that, she went to Ancol. She saw people riding jet ski. In the evening, she went to her own house in Jakarta. Mita felt tired but happy. It was an amazing trip for her. Okay, so jadi itu tadi teks recount yang berjudul Holiday in Jakarta. Dari judulnya kita sudah tahu, berarti teks ini akan menceritakan tentang liburan di Jakarta. Nah, tapi liburan di Jakarta seperti apa? Apakah tips berlibur di Jakarta atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan di Jakarta? Nah, ternyata teks ini membahas tentang pengalaman liburan dari seorang anak bernama Mita pada saat dia berlibur di Jakarta. Okay. So, after reading the text, do you know what is the text about? Yes, of course. Jadi tentu saja setelah membaca teks tadi, kita sudah tahu isi teksnya. Nah, isi teksnya adalah tentang pengalaman berlibur seorang anak bernama Mita di Jakarta pada bulan Juni tahun 2019. Lalu, apa itu text recount? Okay, let's start the explanation. Kita mulai penjelasannya. So, recount text is a text about someone's personal experience in the past. Jadi, teks recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang di waktu yang sudah lampau. Jadi, pengalaman ini bisa pengalaman pribadi yang dialami sendiri atau seseorang yang menceritakan kembali pengalaman yang dialami oleh orang lain, tapi si pencerita ini sudah tahu bagaimana alur dari pengalaman tersebut atau bagaimana kronologi dari kejadian tersebut. So, the experience can be good, bad, funny, sad, or embracing. Jadi pengalaman yang diceritakan ini tidak selalu harus bagus gitu. Jadi bisa saja pengalaman yang buruk, bad, kemudian pengalaman yang lucu, funny, pengalaman yang menyedihkan, sad, maupun pengalaman yang memalukan, embrace. Berikutnya, the purpose of recount text is to inform about past event or activity or experience and also to entertain the readers. Nah, jadi tujuan dari teks recount ini apa? Jadi untuk menceritakan kembali kejadian yang sudah dialami oleh seseorang maupun pengalaman yang sudah dialami seseorang. Nah, teks recount juga bisa untuk menghibur pembacanya. Contohnya jika pengalaman itu adalah pengalaman yang lucu, kemudian dibagikan kepada orang lain melalui tulisan, maka tentu saja orang yang bacanya bisa terhibur. Next. Commonly, recount text uses simple past tense. Nah, mengingat teks recount ini menceritakan tentang pengalaman, tentu saja teks recount ini penulisan kalimat-kalimatnya menggunakan pola kalimat simple past tense atau pola kalimat kejadian yang sudah lampau. Nah, if we can take a look back to the text, okay, so here there are some words that are bolded. Jadi kalau kita lihat kembali ke teksnya, ada beberapa kata di sini yang dicetak tebal. Nah, kata-kata inilah yang menunjukkan kalau teks recount tersebut menggunakan simple past tense. Karena simple past tense itu ketika dia menulis kalimat positif maka akan menggunakan verb to atau kata kerja bentuk lampau. Contohnya went, visited, kemudian enjoyed, took, rode, saw, felt, dan was. Itu adalah contoh-contoh kata yang merupakan kata kerja bentuk lampau atau dalam bentuk past. Okay, now,
How about the generic structure of recount text? Nah, bagaimana dengan susunan dari teks tersebut? Bagian-bagian dari teks recount ini apa saja namanya? The first one we have orientation. Jadi yang pertama kita mengenal yang namanya orientation. Apa itu orientation? Nah, jadi orientation is the opening part of recount text, contain who were involved in the story, what happened, when, and where it happened. Jadi isi dari orientation ini gampangnya adalah bagian pembuka yang menyampaikan siapa tokoh atau karakternya, apa yang terjadi, di mana, dan kapan terjadinya. Nah, bagian dari teks Mita tadi yang mana merupakan orientation? Jadi kalimat pertama yang berbunyi Mita went to Jakarta on June 2019. Siapa yang terlibat? Mita. Apa yang dilakukan? Pergi ke Jakarta. Kapan? Pada Juni 2019. Di mana? Tentu saja di Jakarta dia pergi. Nah, itu tadi orientation. Jadi bagian pembuka disebut dengan orientation. Berikutnya events. Jadi events is content of the story that tell what happened in what sequence or in chronological order. Jadi events ini adalah urutan kejadian yang menjadi isi atau badan dari teks recount tersebut. Nah, tentu saja karena ini adalah suatu kejadian, ada beberapa kegiatan atau tindakan yang terjadi. Jadi ada event 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat di sini bagian event dari teks Holiday in Jakarta itu adalah tadi. The first place he visited was Monas. Jadi dia menceritakan, event pertamanya adalah pergi ke Monas. Kemudian situ ke busway itu Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kegiatan keduanya adalah pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Setelah itu, she went to Ancol. Dia pergi ke Ancol. In the evening, she went to her own house. Jadi yang terakhir adalah dia pergi ke rumah bibinya. Jadi ada 4 kejadian di sini. Pergi ke Monas, kemudian ke Taman Mini, ke Ancol, dan terakhir adalah ke rumah bibinya. Itulah events yang dilakukan atau dilalui oleh Mita. The last one, we call it reorientation. Nah, bagian terakhir dari recount bernama reorientation. So what is reorientation? The conclusion or summary of the story or personal comment of the characters about the thing he or she experienced. Orientation is optional, which means we can include it in recount text or not. Nah, jadi orientation ini adalah bagian penutup yang merupakan simpulan dari cerita tersebut atau pengalaman tersebut melalui komentar pribadi dari si karakter yang mengalami kejadiannya. Apakah dia merasa senang, merasa sedih, seperti itu. Orientation ini sendiri bersifat optional. Optional itu artinya tidak harus ada. Boleh dicantumkan dalam recount text, boleh juga tidak. Tapi akan lebih baik jika dicantumkan karena bisa mempertegas bagaimana pengalaman itu berdampak pada si karakter. Nah, bagian mana reorientation dari pengalaman Mita? This one. Mita felt tired but happy. It was amazing trip for her. Jadi ditegaskan di sini di dua kalimat terakhir. Mita merasa lelah, tapi dia bahagia, senang. Jadi bagi Mita, liburannya ke Jakarta merupakan perjalanan yang luar biasa, amazing. Seperti itu. Okay, so jika kita lihat secara utuh, nah seperti inilah generic structure of recount text. Ada orientation, pembuka, ada events, isi atau badan dari teks tersebut, dan terakhir ada penutupnya, reorientation, atau kadang juga bisa disebut dengan comment, karena di bagian terakhir ini diberikan komentar pribadi si karakter terhadap pengalaman yang dialaminya. Okay, now that's all actually about the introduction to recount text. Nah, jadi itu saja tadi perkenalan awal kita dengan text recount. Okay, thank you so much for watching. I hope you get a new knowledge and also information from the video that I shared. So, thank you and see you on the next video.